Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Lewat? Lewat berapa? 40. Yakin? Jangan bohong. Jam kita sama ya, pakai jam satelit ya. Lewat berapa, Mas? Berapa? Ya, silakan keluar. Oke. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pengantar tata hukum Indonesia. Kita mulai beranjak per bidang hukum. Hari ini kita akan segera tengok tentang bidang hukum pertama. Urutannya saya ngikut yang ada dalam opening saudara. Slide-nya berbeda, tapi isinya nggak jauh berbeda. Hanya pendalaman. Oleh karena itu saya kemarin sampaikan, silakan tanya bagi apa yang saudara dari hasil pembelajaran saudara. Nah, saya pegang absennya dulu, mana presensinya? Ada kesalahan dalam presensinya itu. Mana yang pegang presensi? Sini presensinya. Presensinya salah itu. Kenapa diisi itu? Siapa yang nyuruh ngisi dulu? Coba dibaca, lihat presensinya itu kalian tanda tangan dari mana? Oke, kenapa dari angka 6? Siapa yang ngisi langsung 6 ini? Berarti saudara dari pertemuan 1 sampai 5 nggak ada ya? Dan berarti kalau udah 5 pertemuan nggak ada tuh nggak lulus semua. Yang si pen pertama siapa ya? Siapa yang nanda tangannya? Ngaku. Ya kalian semua kalian tanda tangan. Mulainya 6. Ngaku. Siapa yang memulai angka 6 ini? Siapa? Ya kalian semua tanda tangan. Kalau nggak ada yang ngaku, berarti saya anggap nggak ada yang lulus ya nih. Sekelas nggak lulus. Karena kalian nggak datang kan? Pertemuan 1 sampai 5 nggak ada kalian. Ngaku nih. Ngaku aja. Lebih baik ngaku daripada sekelas nggak lulus. Nah ini juga siapa suruh tanda tangan duluan ya? Sudah salah diikuti lagi dari tadi. Siapa nyuruh tanda tangan duluan ini? Siapa yang ngaku? Saya mau cari dulu siapa yang ngaku aja dulu. Yang tanda tangan mulai tanggal 6 ini siapa? Mulai nomor 6 ini siapa? Ngaku aja dulu. Yang tanda tangan di nomor 6 ini siapa? Kalian sekelas ya? Ngaku. Betul? Nah, kenapa kalian isi tanggal nomor pertemuannya pertemuan ke-6 ini? Siapa? Dan kalaupun ada yang memulai salah, kenapa kalian ikutin salahnya? Nih, gimana? Kita sepakat ya, kalau ini diteruskan nggak apa-apa, saya sih fair. Tapi satu kelas nggak ada yang lulus nih, pasti. Karena kalian nggak ada di pertemuan 1 sampai 5. Ya, gimana? Gimana? Kalau nggak ada yang mau ngaku siapa yang mau mulai ini, ingat aja. Nggak, nih mau ada yang ngaku mulai atau saya akui aja ini. Berarti kita nanti presensinya saya tarik dulu. Nanti baru pertemuan 9 baru saudara tanda tangan lagi. Gimana? Si pennya gimana? Kemarin yang tanda tangan pertama si pennya apa bukan? Saya belum jadi sipir kemarin. Oke, siapa yang pertama si pennya? Ya, terus siapa yang pertama kali tanda tangan? Yang pertama kali tanda. Kemarin itu datanya terlambat Pak. Jadi Ya. saya belum ada ngambil. Ya, siapa yang ngambil ini kemarin? Pertama kali. Ngaku deh nih. Nggak mungkin ada ini akan masalah kalau ada anak hukum tapi nggak menemukan masalahnya. Gimana? Ini nggak akan saya mulai nih. Nggak, kuliahnya ngapain saya mulai kalau kalian pasti nggak lulus? Kan gitu ya? Ini pasti nggak lulus nih, 5 pertemuan nggak ada. Ayo. Ngaku aja. Ini saya nggak akan mulai kelasnya sebelum ada yang ngaku. Ini pertama kali yang merasa tanda tangan pertama kali di sini
Dan mulainya angka 6, ini siapa? Dan kalian nggak merasa salah kemarin? Mbak, kemarin waktu ngisi tanda tangan ini merasa salah nggak? Kenapa? Kenapa ngikutin? Oke. Siap? Tuh. Tanggung jawab. Sekelas lah ini. Atau saya tutup kelasnya? Gak apa-apa. Berarti kan minggu depan nggak perlu masuk lagi kan? Toh kalian nggak lulus semua. Syaratnya berapa nggak masuk? Hah? Syarat nggak masuk? Syarat minimal lulus berapa persen? Berapa persen syarat lulus kehadirannya? 85. Kalau dari 14 kurang 5? Lulus nggak nih? Nah, guys, gimana? Sudah cukup berarti kelasnya ya? Saya tutup. Nah, gimana? Ini nggak ada ngaku. Ngaku lah. Ya? Ini orang hukum. Kalau hukumnya tidak ada ngaku ya percuma saja. Sia-sia kan? Gimana nih, gimana? Dan tidak ada yang nanya ke saya. Coba, ajaib kan? Pak, ini salah Pak, tantangannya dari nomor 1 apa nomor 6? Nggak ada nggak? Itu kalian kalau kayak ada orang di depan salah, kalian ikuti salah terus semuanya sekelas. Dan hari ini ajaibnya tanda tangan lagi terus pertemuan 9. Nggak ada sedikit pun yang konfirmasi ini benar apa salah ke saya. Gimana nih? Saya adil ya. Kalau saya fair, saya teruskan saja ini ya. Saya teruskan. Tapi ya saya nggak bisa kasih. Saya kasih di kuliah nggak apa-apa juga. Saya terus akan kuliah. Tapi ya nanti akan dicoret sama BAA, Badan Akademik. Ini yang ngecek BAA bukan saya. Ada satu pertemuan 1 sampai 5 nggak ada. Gimana? Sedangkan saya harus mengisi juga di belakang di sini. Saya punya absen juga di belakang di sini. Gimana? Saya harus mulai start dari pertemuan 6 apa? Gimana? Soalnya kalian diam-diam aja. Soalnya saya tahu ada staf saya ngelapor ke saya, anaknya ngaku. Pak, saya kemarin itu kita mulai itu tanggal 6, Pak. Makanya saya tulis, saya coret yang tanda tangannya di tanggal 6. Kata dia. Dan orangnya ngaku. Dan kalau masuk kelas ternyata orangnya tidak ada yang ngaku, gimana? Ini saya rekam ya, saya fair saja. Ini bukan saya yang mengada-ngada pertemuan 1 sampai 5-nya kosong ya. Fair ya, ini di video, ini ada nih. Oke. Bukan saya. Ya. Anaknya ngaku kok kemarin. Oh, Pak mungkin nggak masuk kelas ya, nggak tahu. Gimana? Kesepakatan kita nih. Nggak ada ngaku salah juga ya, berarti saya teruskan ya. Mana? Kalian diam semua. Ayo, gimana? Tanggung jawabnya mana anak hukum? Oh Pak, ini salah satu orang. Enggak, ini salah kalian sekelas. Kalian semua tanda tangan salah. Kalau saya mau adil, ya saya tulis semua kan. Cuma saya pengen tahu lah, saya gali ini kesalahannya siapa, kenapa bisa salah. Ada perintah saya untuk ngisi mulai tanggal nomor 6 ini? Tidak ada ya. Clear ya, bukan dari saya nih kan. Yang ambil presensinya saya apa kalian? Ya. Kelasnya ya, di pennya ya, bukan saya kan. Ya. Dan yang tanda tangan kalian sendiri. Ada nggak satupun yang nggak ada satupun yang tanda tangan dari start nomor? Gimana? Nah. Ya, kita mulai aja kelasnya ya, tantangan lanjut ya. Oke? Lanjut. Lah gimana? Bukan saya, kalau saya yang mengada-ngada. Tuh, tapi kalian yang tanda tangan di sini kan. Ngaku aja. Percuma kita belajar hukum macam-macam, tapi ternyata satu kelas ini nggak ada yang mau tanggung jawab. Kan anak hukum itu salah satu kemampuan dari orang hukum itu bertanggung jawab. Kalian di kelas lain ada nggak?
Di PIH gini juga, di kelas lain gini juga. Di kelas lain? Kamu di kelas lain, apa namanya? Di mata kuliah lain? Gini juga. Mulai 6 juga. Dari 1. Di kelas lain kalian, di mata kuliah lain kalian dari 1. Nah, kenapa di mata kuliah saya dari 6? Apakah salah saya? Maksudnya saya, saya ngajarin kalian dari 6. Gimana nih? Hah? Ada saya mengaku guys. Ini saya kan saya SIPennya pasti otomatis saya yang bertanggung jawab, tapi yang pertama kan bukan saya yang mengambil absen karena kan saya baru lulus jadi SIPen pas kita pertemuan kedua. Jadi kalau misalnya aku siapa yang pertama kali tanda tangan itu. Nanti selebihnya biar saya jawab dan saya SIPennya. Udah ada nih yang mau tanggung jawab. Sini. Saya lihat. Yang selamat ini adalah Grabela ada? Nah, dia selamat karena dia nggak tanda tangan yang pertama. Gitu. Andi Muhammad Mughalsyah ada? Selainnya itu hadir ya. Selain itu hadir. Gimana nih? Saya harus gimana? Saya kalau tutup mata ya nggak apa-apa, saya nyantai aja. Saya tetap ngajar, saya buktikan saya ngajar ya. Kalian saya punya bukti rekaman juga kalau saya ngajar full. Ini pertemuan keempat ya di bulan ini. Ya, saya buktikan saya ngajar full. Pertemuan pertama saya masih ingat, waktu itu kelasnya itu tidak ready. Betul ya, kalian datang ke kelas tidak ready, kalian tanda tangan doang. Ya gitu. Saya ada di kelas, datang saya buka kelasnya, tapi karena ruangnya masih gelap semua, listrik nggak ada, kalian hanya tanda tangan. Nah, pertanyaannya kenapa dimulai tanda tangannya di nomor 6? Dan ajaibnya di pekan berikutnya masih juga lanjut di ke-7. Gimana nih? Masih ingat ya? Saya masih ingat itu pertemuan pertama saya tidak mengajar, diganti kelasnya secara Zoom. Kenapa? Kalian dengar rekaman di YouTube. Karena apa? Karena waktu itu ruangannya nggak ready. Saya sebenarnya nggak ngaruh ke saya sini. Ini ngaruhnya ke kalian. Kalau kalian ya diam aja kayak gini semua ya, saya teruskan kuliahnya ya nggak apa-apa. Tapi ya nasib kalian di sini. Nasib. Nggak apa-apa kalau satu kelas mau semua. Atau ada yang ingat kemarin kita pertemuan pertama tanggal 6 ya? Mungkin kalian bisa jadi tanggal 6. Ada yang ngaku ke situ, ke staf saya waktu itu. Kenapa diisi tanggal 6? Oh, Pak, dia katakan ke itu kalau itu waktu pertemuan pertama memang tanggal 6. Betul. Saya cek betul itu hari Rabu tanggal 6. Makanya dia menandatangani di tanggal 6. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Saya tanyakan kepada saudara. Ya kan itu berarti ada yang ngaku tuh. Ngaku ke staf saya. Terus kok nggak ada yang ngaku ke saya? Kalian kuliah sama staf saya, ada ke saya. Gimana nih? Penyelesaian bukannya saya ya. Kalian yang butuh kan ya. Kalian butuh 5 pertemuan gitu. Dalam 14 pertemuan berarti yang boleh bolos itu cuma 2 kali. Lebih dari 2 selesailah kalian. Mau kalian pintar seapapun ya nilainya. Ya. Gimana nih? Kalau diam aja berarti saya teruskan ya. Saya teruskan. Ayo kita kuliah aja. Sudah 15 menit saya dari tadi. Ya. Ya, saya teruskan. Dapat semua kan? Sekelas. Ini ada yang ngaku. Dapat semua sekelas. Ya, kita kuliah aja. Ya, sudah 15 menit saya tungguin. Ternyata kalian tidak ada yang inisiatif. Baik. Ya, kita mulai. Baik. Silakan duduk dulu, Pak.
Baik, perkuliahan kita hukum tata negara hari ini. Ini terhitung sesi keempat dari 14 sesi selama selama semester ini. Ini kalau ada yang tidak berminat ikut kelas, silahkan keluar, tidak apa-apa. Kalian datang apa enggak ya sama, nggak lulus juga. Baik, apa yang akan kita pelajari dalam PTHI hari ini, dalam semester ini? Kan ini saya bagi ilmu aja ya, jadi lebih santai saya. Hanya bagi ilmu, nggak bagi nilai. Kira-kira kita akan belajar tentang perdata, pidana. Gimana? Mau saya yang bicara, Mbak Anda? Tadi saya sudah beri kesempatan bicara, diam semua. Ya kan? Oke. Absennya perlu saya edarkan lagi nggak? Kan nggak lulus juga. Ya, tidak perlu saya edarkan ya, kan sekarang ini keempat ya. Sekarang baru keempat dan kalian nanti saya edarkan ke 9 baru saya edarkan. Oke. Oke, hari ini kita belajar dari sekian banyak ini, kita coba kenalan dengan yang ini. Ini sekali lagi mata kuliah kenalan. Hanya kenalan. Hanya mengenal tentang hukum tata negara. Detailnya nanti ini hukum tata negara ini nilainya juga 4 SKS. Ini 4 SKS, 4 SKS, 4 SKS, 4 SKS, 2 SKS, 2 SKS, 4 SKS dan berbagai macam hukum itu. Hukum yang ada itu akan saudara kenal sebagai pengantar. Wah, kalau saudara nggak lulus mata kuliah ini, itu nggak bisa ngambil. Ya, saudara semester depan hanya bisa ngambil MKDU. Jadi mengulang tahun depan, ngambil PTHI lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena mata kuliah ini pengantar untuk 1, 2, 3 sekian hukum yang ada. Jadi semester depan itu akan ada hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum perdata. Masing-masing 4 SKS. Mata kuliahnya punya prasyarat PIH dan PTHI. Harus lulus. Lulus itu berarti dapat nilai minimal C. Di bawah itu D dan E berarti saudara tidak bisa. Apa yang akan dipelajari di hukum tata negara itu? Hukum tata negara itu membahas pokok pangkalnya suatu negara. Ini menurut penjelasan ini ya. Berarti kita bicara tentang satu negara tertentu. Kalau saudara belajar mata kuliah ilmu negara, itu tidak sedang belajar negara tertentu. Ya. Di mata kuliah ilmu negara, saudara bicara tentang bentuk suatu negara, apakah negara, gimana sejarah negara, gimana macam-macam itu. Nah, kalau di sini kita akan bicara tentang satu negara. Tentu karena kita ada di Indonesia, bukan di Timor Leste, kita akan bicara hukum tata negara yang ada di Indonesia. Nah, dari situ nanti mungkin ada sedikit perbandingan, ya diingatkan kalau di Malaysia itu kayak gini. Kita dipimpin oleh siapa negara ini? Presiden. Kalau di Malaysia, tetangga kita, siapa? Kita, pemimpin negara itu terbagi 2. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Bisa dalam satu negara, kepala negara dan kepala pemerintahan ini jadi satu. Just the one, only. One and only. Siapa itu? Kalau di Indonesia, presiden. Kalau di Malaysia, dia menggunakan sistem memisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negaranya di Malaysia siapa? Ada yang tahu? Sultan. Gelarnya Yang di-Pertuan Agong. Itu kepala negaranya. Tapi apakah kepala negaranya yang melaksanakan pemerintahan, mengatur menteri dan sebagainya? Tidak. Siapa yang melaksanakan pemerintahan di Malaysia? Prime Minister. Sekarang Prime Ministernya Mr. Anwar Ibrahim. Indonesia tidak dipisahkan itu, jadi satu. Makanya saudara nanti akan sering menemukan kok wagu, kok ada hakim Mahkamah Konstitusi dilantik oleh presiden. Berarti dia di bawah presiden? Tidak, 100%. Dia di bawah presiden selaku kepala negara. Karena kalau di Malaysia semua pejabatnya itu mau hakim, mau yang pejabat tinggi negaranya dilantik. Nanti kalau secara konsep dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau di mana? Timor Leste. Tahu Timor Leste? Ada yang dari Timor Leste? Ada.
Timor Leste itu punya dua juga kepala pemerintahan, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Siapa kepala negaranya? Kepala negaranya apa? Sultan? Timor Leste ada sultannya? Di Timor Leste ada sultannya nggak? Nggak tahu Pak, belum pernah ke sana. Ada? Timor Leste gimana? Timor Leste ada yang tahu? Iya. Kepala negaranya presiden. Pemerintahannya? Ya kan? Kalau Indonesia kepala pemerintahan dan kepala negara jadi satu, presiden. Di Malaysia dia dipisah. Kepala negaranya sultan, kepala pemerintahannya perdana menteri. Pertanyaannya kalau di Timor Leste kayak gimana? Sultan nggak ada di sana. Kata Masnya kepala negaranya bukan sultan, tapi presiden. Nah, pertanyaan berikutnya, kepala negaranya siapa? Presiden. Jadi gabung, jadi satu. Gimana? Ada yang tahu? Belum belajar Pak? Ya nggak apa-apa. Memang ini pengetahuan umum saja. Di Timor Leste, kita cari contoh yang dekat-dekat kita ya, karena nggak perlu jauh-jauh. Di Timor Leste itu ada dua, terbagi dua. Kepala negaranya, that is presiden. Tapi kepala pemerintahannya bukan the presiden seperti di Indonesia. Tapi kepala pemerintahannya adalah prime minister, perdana menteri. Kejadian lucu itu ada di Turki. Siapa ada yang tahu sekarang presiden pemimpinnya Turki? Erdogan. Erdogan itu punya cerita lucu. Kenapa? Karena Erdogan ini terpilih sekitar 20 tahun lalu ya, 20 belasan tahun yang lalu terpilih as prime minister, perdana menteri. Bukan sebagai presiden, dia sebagai perdana menteri, berarti kepala pemerintahan. 2 periode dibatasi waktu, dia tidak boleh lanjut, nggak boleh ada periode 3, sama seperti Pak Jokowi, tidak boleh 3 periode. Dia 2 periode jadi perdana menteri, jadi dia bukan sebagai kepala negara, tapi sebagai kepala pemerintahan. Ajaibnya, habis masa jabatan dia ngapain? Habis jabatan perdana menteri, ada yang tahu dia ngapain? Dia nyalon sebagai presiden. Sehingga dia terpilih, berubah jadi kepala negara. Yang lucunya di mana? Ajaibnya di mana? Ketika dia jadi presiden, dia bersama parlemen mengamandemen konstitusinya yang membuat tidak ada lagi presiden dan perdana menteri. Cukup hanya satu, seperti Pak Jokowi. Seperti Presiden Indonesia, tidak ada kepala pemerintahan, tidak ada kepala negara, cukup satu, yaitu presiden. Siapa presidennya? Ya dia juga. Jadi dia sekarang tuh periode kedua sebagai presiden. Jadi kalau dihitung sebagai kepala pemerintahan, ini adalah periode keempat dia sebagai kepala pemerintahan. Padahal seorang kepala pemerintahannya di situ dulunya diatur maksimal perdana menteri 2 kali, presiden 2 kali. Dan dia tidak melanggar kan? Dia perdana menteri 2 kali. Sekarang periode kedua dia sebagai presiden. Ajaib lagi kalau dia mau memperpanjang jadi periode ketiga. Mungkin Pak Jokowi itu inspirasi pada Pak Jokowi. Ganti jadi perdana menteri Pak. Kalau nggak boleh jadi presiden. Oke. Kemarin kita pernah bahas tentang publik dan privat. Kemarin di kelas ini apa di kelas satunya yang saya contohkan tentang tabrakan itu. Kalau ada orang tabrakan di kelas ini, ya jadi tabrakan itu yang kecelakaan itu yang itu public apa private? Public apa private? Gimana? Kan saya recall ulang. Ada orang ketabrak, luka-luka, datang polisi, tangkap. Pertanyaannya ini hukum privat apa hukum publik? Hukum privat kenapa? Karena hubungannya luka-luka kan antara orang ke orang, ya.
bukan person to person. Private kan kesannya gitu, person to person. Kadang publik tuh government to government or government to person. Pertanyaannya betul nggak gitu? Kalian di PIH sudah belajar publik dan privat? Belum? Masih jauh kayaknya tuh. Kayaknya saya spill di sini. Ternyata berarti karena person to person berarti kecelakaan itu urusan private ya? Sepakat? Sepakat semua? Nggak ada lagi yang publik? Nggak ada lagi yang jawab publik? Private ya? Sepakat? Oke, jawaban yang benar adalah publik. Kenapa? Karena ada polisi datang. Loh, ngapain polisi ngurusin publik? Apa ngurusin urusan privat? Sebentar, kecelakaan itu dia punya dua aspek. Menimbulkan kerugian orang lain itu memang urusan privat. Tapi pengaturan tentang kecelakaan barang siapa berkendara menjauhkan bla 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 diatur dalam undang-undang. Dia ditangkap polisi, dihukum itu bukan karena dia merugikan orang lain, bukan. Tapi hukum publik itu bicara kalau dia melanggar aturan negara. Apakah aturan negara ada yang membolehkan nabrak orang lain? Tidak. Orang karena itu kalau nabrak orang lain itu bisa dihukum. Sehingga itu ranahnya hukum publik antara pemerintah dengan pelaku, bukan dengan korban. Urusan publiknya bukan dengan si korban, tapi dengan aturan pemerintah yang dilanggar oleh pelaku itu. Contoh, ini HP-nya mbaknya kan saya ambil nih. Mbaknya marah nggak? Ikhlas? Ikhlas nggak, Pak? Oh, enggak. Ikhlas nih buat saya nih. Saya kantong. Enggak. Kalau saya ambil, ini urusan saya sama mbaknya apa bukan? Hukum publik atau privat? Urusan barangnya ini memang urusan privat. Ada nanti diatur dalam hukum perdata. Tapi barang siapa mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya, ya secara melawan hukum, dapat dipidana dengan penjara bla 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 bla. Karena saya melanggar pasal itu sehingga saya terkena aturan hukum publik sehingga masuk ranahnya hukum publik. Nah, hukum tata negara ini mengatur tentang hukum publik. Detailnya nanti saudara akan belajar di PIH. Tapi di sini mengatakan kenapa dia publik? Karena bicara antara government to government dan pemerintah ke orang, to person. Ada urusannya berkaitan dengan dua hal. Sehingga ranahnya ini hukum publik. Apakah semua hukum itu nanti terpecah antara publik dan privat? Ternyata nanti saudara akan temukan ada ranah hukum yang dia, misalnya pidana itu publik, HTN publik, perdata itu private. Nanti ada hukum yang berkaitan, dia ada unsur private-nya, ada unsur publiknya. Dua-duanya masuk kategori. Hukum apa itu? Nah, nantilah ketemu di mata kuliah itu. Kalau kalian boleh. Saya ingat lagi. Jadi sebenarnya saya tuh harus berhenti di setengah 9. Tapi karena tadi, kenapa saya tuh diundang 7:30 di kampus, sama Pak Rektor di atas. Saya kasih waktu sejam, jadi saya tidak akan selesaikan kelasnya sampai selesai. Mungkin sekitar 1 jam saja kuliah kita. Nanti saya mohon maaf, karena saya dipanggil Pak Rektor di atas. Tadi saya sudah minta izin, saya ngajar dulu Pak sebentar. Begitu. Jadi di sini saya penuhi, Pak Rektor sebelum saya penuhi. Apa dasarnya? Kalau sesuatu kita berbasis dasar. Ketika orang hukum mau bertindak sesuatu, itu harus bertanya tentang dasar pijakannya, dasar hukumnya. Sama kali kayak mau tanda tangan di nomor 6-nya harus tanya, dasar hukumnya apa? Kan gitu. Kalau saya punya dasar hukum bahwa harus masuk 85%, peraturannya ada dari universitas. Bagi yang tidak memenuhi maka dapat nilai, dipastikan tidak bisa mengikuti ujian akhir sehingga nilainya apa? Nilai kalian apa?
Seneng banget saya lihat ya. Baru kali ini saya bisa kasih satu kelas. Baik. Dari mana kata hukum tata negara itu diambil? Dia berangkat dari bahasa Belanda yang disebut dengan nama Staatsrecht. Kalian nanti akan sering menggunakan istilah recht. Recht ini artinya hukum. Kemarin ya, saya bukan. Dia bukan wet. Kalau wet itu bukan bahasa Inggris, tapi wet dalam bahasa Belanda artinya sama. WET itu artinya dalam bahasa Belanda adalah undang-undang. Nanti kita akan memisahkan antara hukum dan undang-undang. Tidak selalu bentuk hukum itu adalah undang-undang. Nanti saudara akan belajar di modul itu, modul yang pekan ini HTN, di pekan depan modulnya adalah HAN. Sama, dia mengatur tentang negara. Hukum tata negara, yang satu namanya hukum administrasi negara. Dari kata-kata itu sebenarnya kalian sudah bisa nangkap sejenak. Yang satu itu mengatur gimana struktur negaranya, aturannya dan wewenang dan sebagainya. Sedangkan satu itu bagaimana menjalankan negara, mengadministrasinya itu gimana. Mengadministrasi negara itu dibahas di hukum administrasi negara. Tapi dua ini kalau dijadikan satu namanya